Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Atifa. Di materi kali ini kita akan membahas modul 7, yaitu tentang VLAN. Langsung aja kita ke pengertiannya. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik penggunaan atau perangkat. Selanjutnya, ada allowed trunk. Allowed trunk adalah pengaturan pada port trunk yang menentukan VLAN mana saja yang diizinkan lewat jalur tersebut saat menghubungkan antar switch. Walaupun trunk sebenarnya bisa membawa banyak VLAN sekaligus, kita bisa membatasi hanya VLAN, misalnya VLAN 10 dan 20, agar tidak semua VLAN tersebar ke seluruh jaringan. Dengan begitu, lalu lintas data jadi lebih terkontrol, jaringan lebih rapih, dan juga lebih aman karena VLAN yang diperlukan saja yang bisa lewat. Selanjutnya, protokol trunking. Ada ISL. ISL adalah perangkat penanda milik Cisco yang merupakan pendahulu dari 802.1q, sudah tidak berlaku lagi dan tidak digunakan lagi. Yang kedua, IEEE 802.1q adalah enkapsulasi trunking standar industri saat ini dan biasanya merupakan hanya satu yang didukung pada saklar modern. Lalu ada Dynamic Trunking Protocol atau DTP. Ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau akses port secara dinamis. Lalu Dynamic Trunking Protocol merupakan Cisco proprietary protokol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi DTP tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Lalu yang terakhir, secara default, DTP sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode Dynamic Auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Lalu di bagian gambar, nah di atas ini bisa kita analogikan switch 1, lalu ke bawah kita analogikan sebagai switch 2. Jadi Dynamic Auto menjadi akses, dan misalnya trunk bertemu dengan trunk menjadi trunk. Lalu dynamic disable bertemu dengan trunk menjadi trunk, dan selanjutnya. Selanjutnya ada target dan untarget. Target, data diberi tag penanda VLAN, jadi perangkat bisa tahu data itu berhasil dari VLAN mana. Biasanya dipakai di port trunk karena membawa banyak VLAN sekaligus. Lalu untagged, data tidak punya tag, jadi dianggap sebagai dari satu VLAN saja. Biasanya VLAN default ini umumnya di PORI access yang hanya dipakai untuk satu VLAN. Lalu native VLAN. Native VLAN itu adalah VLAN khusus di port trunk yang mengirim data tanpa tag atau untag. Artinya jika ada data yang lewat trunk tapi tidak punya label VLAN, maka data itu otomatis dianggap berasal dari native VLAN. Biasanya defaultnya adalah VLAN 1, tapi bisa diubah sesuai kebutuhan. Fungsi utamanya supaya perangkat yang tidak mendukung tagging tetap bisa berkomunikasi. Tapi juga harus hati-hati karena jika salah konfigurasi bisa menimbulkan masalah keamanan. Lalu perbedaan layer 2 dan layer 3. Layer 2 atau data link berfungsi mengirim data dalam satu jaringan lokal LAN menggunakan MAC address dengan unit data berupa frame, bekerja melalui perangkat seperti switch yang menentukan tujuan berdasarkan MAC table serta mendukung fitur seperti VLAN dan switching. Sedangkan layer 3 atau network berfungsi menghubungkan data, mengirim data antara jaringan berbeda menggunakan IP address dengan unit data berupa paket, bekerja melalui router atau layer 3,
switch yang menentukan jalur terbaik menggunakan routing table, serta mendukung proses routing, path determination, dan fragmentasi paket sehingga secara inti layer 2 hanya menangani komunikasi lokal, sementara layer 3 memungkinkan komunikasi antar jaringan hingga ke internet. Nah, itu dia teori-teori dari VLAN. Selanjutnya, aku bakal implementasikan bagaimana jaringan VLAN itu bisa terjadi. Seperti biasa, kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini aku udah masuk ke aplikasi Cisco-nya. Di sini aku bakal coba praktekin dulu ya teman-teman. Aku bakal pakai 4 PC dan 1 switch. Lalu kita sambungkan pakai kabel otomatis. Kemudian di sini aku bakal buat jaringan sederhana terlebih dahulu sebelum menggunakan VLAN. Kita kasih IP-nya di setiap PC. Kita pakai kelas C 168.1.1 dan subnet masknya /24. Jika sudah semuanya diberi IP, kita coba tes terlebih dahulu menggunakan surat, tidak menggunakan ping. Di sini kita masuk ke mode simulasi. Aku bakal surat dari PC 0 ke PC 2. Kita coba play. Nah, kenapa di PC 3 dan PC 1 itu ada tanda X? Berarti itu tidak sesuai dengan permintaan dari si PC 0 ini. Kita tunggu sampai sukses. Kita masuk lagi ke mode real time. Langsung aja aku akan praktekkan VLAN. Di sini aku akan buat terlebih dahulu nama VLAN-nya agar mudah diingat ya teman-teman. Di sini aku akan buat terlebih dahulu nama VLAN-nya agar mudah diingat. Aku akan buat VLAN 2 dengan nama IND. VLAN 2 itu 192.168.1.1 dan namanya kita kasih nama IND. Lalu VLAN 3 kita kasih IP address 192.168.2.1 dengan namanya itu LAN. Lalu kita tandai agar mudah diingat. VLAN 4 dengan warna VLAN 2 dengan warna pink dan VLAN 3 warna biru. Kita tandain lagi di bawahnya. Ini IND dan ini yang LAN. Nah, tadi di jaringan pertama si IP yang ini itu 192.168.1.3. Kita ganti menggunakan jadi VLAN
3 ini IP address-nya. Jadi 192.168.2.1. Lalu yang di bawahnya 92.168.2.2. Oke, jika sudah, langsung aja kita ke konfigurasinya. Kita masuk ke mode switch, lalu ke CLI. Sini kita enter dan ketik enable, lalu konfigurasi terminal. Kita gunakan VLAN number dulu ya teman-teman, yaitu VLAN 2. Lalu kita kasih name-nya itu yang ini ya teman-teman, yaitu IND. Kita enter, kemudian kita take VLAN 3, lalu name VLAN 3 yaitu LAN. Jika sudah membuat VLAN, kita exit terlebih dahulu. Perlu diketahui, VLAN itu ada 2 mode. Itu yang pertama mode akses, yang kedua mode terang. Tapi aku akan gunakan mode akses terlebih dahulu. Kita ketik interface range. Kita lihat di sini yaitu FA0/1 dan FA0/2. Berarti FA0/1, FA0/2. Kita enter. Lalu switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 2. Kita exit. Lalu kita buat interface range. Kita lihat di sini itu FA0/3 dan FA0/4. Lalu switch port mode akses, lalu switch port mode akses VLAN 3. Kita exit. Untuk mengeceknya kita gunakan perintah do show Nah, di sini akan muncul ada VLAN 2 dengan nama IND dan ini tuh aktif ya teman-teman. Ini FA-nya 0/1 dan 0/2 udah sesuai. Lalu VLAN 3 ada namanya LAN, aktif juga, dan interface-nya FA0/3 dan 0/4. Sekarang kita coba lagi kirim pesan antar VLAN. Seperti biasa, kita masuk ke mode simulasi. Kita coba yang VLAN 2, kita kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Kita play. Nah, di sini bisa terlihat menuju ke switch, lalu tidak membroadcast dulu ke PC 2 dan PC 3.
Tetapi langsung ke visi 1, kenapa? Karena berbeda VLAN. Kita tunggu, kita tunggu sampai successful. Nah, udah sukses ya teman-teman. Kita stop. Lalu kita kembali lagi ke mode real time. Nah, jadi itu dia bagaimana cara membuat VLAN dalam satu jaringan. Lalu bagaimana jika dua jaringan? Di sini aku akan coba jika menggunakan dua jaringan. Sama aja ya, kita menggunakan topologi seperti ini. Kita gunakan 4 PC. Dan 1 switch. Jika sudah dikasih tanda dan warna, kita kasih IP-nya juga. Di topologi sebelumnya di PC0 ini 1.1 ya teman-teman. Berarti di sini kita kasih IP 1.3. Yang di sini berarti 1.4. Nah, di sini juga sama. Di sini tadi 2.1. Di sini berarti 2.3. Langkah selanjutnya sama, kita masuk ke switch dan buat VLAN-nya. Enable configuration terminal VLAN 2. Name-nya itu IND. Lalu VLAN 3. Name-nya LAN. Interface sini FA01 dan 0/2. Interface range FA0/1, FA0/2. Lalu switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 2. Kita exit, lalu kita exit. Sebelum itu kita sambungkan dulu antara switch-nya. Kita sambungin. Untuk menghubungkan VLAN yang berbeda, jaringan itu menggunakan mode yang kedua, yaitu mode trunk. Kita masuk ke switch 1. Di sini kita enter. Lalu masukkan interface
Ini FA0/5. 0/5. Kita perintahkan switch port mode trunk. Nah, segitu aja teman-teman. Kita coba pada switch yang satu lagi. Kita enter, lalu interface A0/5. Ini sudah berwarna hijau. Kita coba cek apakah sudah bisa berkomunikasi mengirim data dari PC ini dan ke sini. Nah, udah successful teman-teman. Kita coba di VLAN 2. Ini ke sini. Nah, udah sukses juga. Jadi itu dia bagaimana cara kita menggunakan VLAN dalam jaringan yang berbeda. Kemudian bagaimana jika 3 jaringan? Kita coba ya teman-teman. Di sini kita delete terlebih dahulu. Aku akan gunakan multilayer 3. Nah, yang ini. Lalu kita buat IP-nya juga. Sebelum kita kasih VLAN, kita masuk dulu ke switch 2. Kita sambungin dulu. Nih, kita masuk dulu ke switch 2. FA yang mengarah ke ke switch 3 ini adalah FA0/6. Kita masuk ke switch, kita enter. Kita masukkan interface FA0/6. Lalu switch port mode trunk. Lalu kita ke switch 3, kita buat VLAN-nya seperti tadi. Oke, aku udah buat VLAN-nya. Selanjutnya kita trunking saja. Tapi ada sedikit perbedaan di multilayer switch ini. Di sini kita exit. Lalu interface FA0/5. Lalu switch port through encapsulation dot 1Q. Lalu switch port mode trunk. Lalu VLAN 2, 3. Di sini kabelnya sudah hijau ya teman-teman. Kita coba kirim pesan dari PC 2 ke PC 11.
Udah successful ya teman-teman. Kita coba di VLAN 2 dari PC 1 ke PC sini. Udah successful juga. Nah, udah berhasil teman-teman. Segitu aja dari aku untuk materi kali ini, dari materi VLAN. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang enak dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.